Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kita coffee break dulu dari permainan catur formal. Kali ini kita masuk ke permainan catur 3 langkah mati atau problem catur 3 langkah mati. Tentu teman-teman, kebiasaan ketika capek bermain catur formal atau bermain catur biasa, maka satu sama lain saling memberikan teka-teki atau biasa disebut dengan problem catur. Dan kali ini saya akan membahas problem catur 7 partai teman-teman. Sambil saya ngomong, perhatikan partai ini. Jika teman-teman langsung bisa menebak, berarti teman-teman sudah level master teman-teman. Karena ini problem yang bisa dipraktikkan tanpa menggunakan menteri sampai 3 atau misalnya kuda hingga 6 gitu kan. Ini kudanya cuma 2, gajahnya 1, benteng 1, yang mana bisa dipraktikkan setelah teman-teman capek bermain catur biasa. Baik, perhatikan, ini 3 langkah mati. Mana langkah terbaik agar ini bisa mat teman-teman dalam hitungan 3 langkah, tidak boleh lebih. Sedikit saya jelaskan di sini bisa mati, namun ketika lebih maka tidak termasuk kategori 3 langkah mati teman-teman. Misal saya contohkan di sini dengan langkah gajah D5, apakah bisa mati? Bisa, namun masalahnya tidak dalam hitungan 3 langkah. Raja akan datang ke F4 karena pilihan langkah daripada hitam terbatas. Kuda D4 misalnya, untuk mencoba mengurung langkah raja, raja ke G3 lagi. F5 cek, akan kembali lagi ke F4. Yang mana di sini mengancam kuda yang di E5. Jika di sini kuda cek ke D3, maka akan G4. Sekarang benteng yang paling diancam teman-teman. Boleh di sini dengan langkah checkmate gajah F3. Namun masalahnya ini sudah langkah ke-5 teman-teman. Mati namun dari langkah ke-5. Kembali ke posisi di saat gajah D5. Apakah ada kemungkinan lain? Baik, kita kembalikan dulu gajah ini di H1. Semisal di sini teman-teman memulai langkah dengan langkah kuda D3, bagaimana? Akan dibalas tetap dengan langkah mengancam perwira. F3 cek, G3 lagi dia. Perhatikan, pilihan langkah di sini tidak ada untuk hitam. Kalau di sini putih bisa langsung cek, maka dipastikan mat karena tidak ada pilihan langkah untuk hitam. Namun masalahnya di sini harus bermanuver dulu dari putih. Kemanapun kuda ini lari teman-teman, ke E1 ataupun ke E5, tetap tidak ada jalan langkah checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D3, kita kembalikan lagi ke posisi awal teman-teman. Kemungkinan yang lain bagaimana kalau kuda ini ke B4? Bermanuver untuk mencari cara cek, tetap di sini F4. D3 cek langsung, G3 tetap. Kuda F2 dan raja F4 kembali. Ketika di sini D3, apakah mat? Tidak, masih ada langkah ke G3 teman-teman. Dan di sini langkah mat. Benteng ke H3. Tapi pertanyaannya, ini langkah ke-6. Tidak mat di langkah ketiga, tapi di langkah ke-6 mati teman-teman. Baik, kita kembali ke posisi di saat kuda B4. Ini jawaban di luar nalar atau tidak masuk akal. Kata lain, di sini kuncinya teman-teman saya buka adalah raja. Kemana raja? Di posisi ini bergerak. Sementara di sini dari putih juga terbatas ruang geraknya teman-teman untuk posisi raja. Di sini kuncinya saya buka adalah raja ke F1.
kemanapun raja. Dan masalahnya di sini pilihan langkah dari raja hitam hanya satu, yaitu ke F4 teman-teman. Raja ke F4. Perhatikan, inilah kunci jawabannya. Raja naik ke G2, artinya masih diberi peluang jalan. Namun di sisi lain, dari hitam tidak boleh kembali lagi ke G3. Satu-satunya hanya ke E4. Dan setelah ke E4 ini, dia bisa lari nanti ke D5 teman-teman, kalau tidak diblok langsung. Dan sekarang saatnya dengan raja G3 checkmate. 3 langkah teman. Bisa diulang. Langkah pertama raja F1, F4. Langkah kedua raja G2, E4, G3 checkmate. 3 langkah ya, clear? Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, lebih sederhana, yaitu hanya dengan pion dan menteri. Dan ini memang mudah dipraktikkan ketika teman-teman selesai bermain catur normal. Artinya ini masuk kategori break. Arah pion di sini putih 1 langkah lagi promosi, yaitu ke atas, dan hitam ke bawah untuk menjalankan pionnya teman-teman. Di sini banyak pilihan. Kemana langkah yang benar akan kita praktekkan satu-satu. Dan di sini teman-teman dijamin mat dalam 3 langkah. Dijamin. Jangan ragu teman-teman. Dijamin. Berikut saya akan buka dengan segala kemungkinannya. Kemungkinan pertama, dan saya akan buka kuncinya langsung biar tidak berlama-lama. Berikut dengan kemungkinannya. Menteri ke C5, 1 langkah. Di sini banyak kemungkinan, bukan? Bisa dari raja dijalankan atau pion yang dijalankan. Kalau di posisi ini teman-teman, dari hitam dengan menjawab memakan pion, karena ini langkah kunci, Menteri G1, kemanapun raja dari hitam atau pion, H2 misalnya, dengan mengancam menteri, jangan dimakan, langsung dicek G5, checkmate. 3 langkah teman. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau di posisi ini raja ke H4, E3? Ini bertujuan untuk memblok langkah raja mengambil pion. Boleh kembali dia ke H5 atau pion yang mengambil. Sementara ini dari putih, langkah kedua sudah. Dia kembali atau memukul pion, maka checkmate. Kembali ke posisi langkah kunci Menteri C5. Kalau di posisi ini, raja langsung ke H6, maka teman-teman, F8 cek. Yang memaksa dia harus bergeser raja. Hitam dalam hal ini tidak ada kesempatan untuk menjalankan pion. Dan masalahnya kemanapun langkah dari raja ini. Ke H5 misalnya akan datang cek H8. Atau misalnya dia bergeser ke H7, maka checkmate di sini. Kembali ke posisi di saat Menteri C5 teman-teman. Ini kelihatan mudah teman-teman karena saya langsung buka kunci. Berbeda halnya kalau saya tidak buka kunci, akan mutar-mutar teman-teman. Kemungkinan yang keempat teman-teman, tadi sudah 3 ya. Kalau misalnya di posisi ini G3, maka datang F8. Raja ke H4 atau pion pun yang didorong, maka tetap akan datang langkah ini teman-teman. Cek ke H6. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan rajanya, maka langkah ketiganya adalah mat. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, bagaimana kalau di posisi ini pura-pura menjalankan langkah lain, semisal E3, menteri di sini ke C8. Ini yang berbeda dari jawaban sebelumnya. Kalau dari hitam menjawab pion
ke E3. Maka di sini apakah dari hitam memukul pion atau raja bergeser? Maka jawabannya tetap checkmate, teman-teman. Kalau dia makan pion, maka di sini checkmate menteri ke H3. Di saat posisi menteri C8 kita kupas, kalau di sini raja yang bergeser, maka checkmate. Menteri C8 lagi, kalau di posisi ini raja bergeser ke H6, maka di sini checkmate-nya adalah menteri ke H8. Intinya kunci pertama dari problem yang kedua nih teman-teman adalah menteri ke C5. Inilah kuncinya, langsung saya buka. Saya hanya membahas kemungkinannya teman-teman. Bisa dipraktekkan dengan membutuhkan buah yang sederhana, yaitu biasa ditemui di papan catur hanya dengan pion dan menteri. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, kalau saya langsung buka kuncinya, sepertinya kurang menarik. Di sini ada beberapa kemungkinan langkah. Namun kalau saya langsung buka, tentu teman-teman tidak penasaran lagi dan sangat mudah untuk dipelajari, bukankah begitu? Saya coba misalnya F4 cek, akan dipukul kuda. Gajah cek, dia F5. E4 cek, dia langsung lari ke G6 dan sangat bebas, sebebas-bebasnya raja dari hitam. Kembali ke posisi di saat pion F4. Langkah lain misalnya kuda F4. Apakah mati? Ini ada kemungkinan mati tapi di langkah ke-6. Raja F5 karena dia tidak bisa turun atau ke pinggir teman-teman. D3, E5 kembali, C4, F5 lagi. Hanya ini langkah daripada raja hitam. Ketika cek H3, maka di sini pilihannya hanya bergeser ke E5 dan setelah itu checkmate. Masalahnya ini 6 langkah teman-teman, bukan 3 langkah. Kembali ke posisi di saat kuda F4. Kita tarik mundur lagi. Kunci dari jawaban ini hanya satu teman-teman, dan sedikit kemungkinannya, hampir dikatakan tidak ada kemungkinan yang lain. Jawabannya adalah kuda ini ke D4. Perhatikan posisi dari raja hitam. Pilihannya langkahnya cuma satu, yaitu ke D5. Di saat D5, dorong F4. Artinya dia tidak bisa kembali lagi ke jalur E5. Perhatikan satu-satunya langkah hanya dengan memukul kuda. Dan setelah dia pukul kuda, maka checkmate dengan gajah G2. Clear ya? 3 langkah teman-teman. Coba di-reply kalau teman-teman masih penasaran ini 3. Ini 1 sudah dari posisi putih. Raja bergeser, 2. Putih melangkah. Dipukul 3. Clear ya? Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih teman-teman, 3 langkah mati namun sangat rumit. Ada banyak sekali kemungkinan yang akan dipilih oleh hitam. Pertama di sini, kalau raja bergeser ke F1, apakah ada kemungkinan mat? Ada. D2, E4, C3, kuda B4, B2, dan menteri cek. Di sini pilihannya sama-sama mat. Kalau dia ke A1, tentu di sini checkmate. Di saat ke C2, kalau dia lari ke A3, maka juga checkmate. Namun masalahnya ini 6 langkah. Kembali ke posisi di saat raja tadi F1, kita ulang lagi. Kalau di posisi ini kuda F2,
maka raja ke D2 tetap, karena pilihannya terbatas langkah daripada hitam. B1, C3. Kuda cek, raja bergeser, sudah lebih dari 4 langkah. Kalaupun dicek di sini checkmate teman-teman, ini langkah kelima. Memang ada langkah checkmate, namun 5 langkah. Kita kembali ke kuda F2. Susun kembali ini ceritanya teman-teman. Apakah ada kemungkinan yang lain? Checkmate, ada. Gajah di sini ke D1. D2 dengan mengancam gajah. E4. Raja kali gajah di sini. Kuda bergeser. Dan di sini langkah terbatas dari hitam, hanya ke D2. Langsung di sini menteri 1 checkmate di langkah kelima. Jadi kunci jawabannya yang mana? Baik, kita akan buka langsung. Kita kembalikan dulu ke posisi gajah tadi melangkah ke D1. Kembalikan posisi awal seperti ini teman-teman. Di sini 3 langkah dijamin mat. Tadi sudah dikupas satu-satu, kalau langkah yang lain tidak ada kemungkinan mat. Bisa mat namun melewati target 3 langkah. Kunci jawabannya adalah kuda di sini ke C5. Di sini hitam, pilihan langkahnya terbatas, yaitu D2. Setelah dia bergeser ke D2, maka datang menteri ke B1. Dia dipaksa untuk naik lagi, atau dia bisa melangkah ke C3. Kalau dia ke E3, maka di sini checkmate-nya. Pertanyaannya, kalau melangkah ke lain langkah itu bagaimana? Apakah mat juga? Baik. Di posisi ini teman-teman. Di posisi ini. Kalau misalnya dari hitam berjalan ke E3, jelas langkah checkmate-nya adalah C1. Kembali ke posisi sini. Kalau dia ke sini pun teman-teman, maka tetap checkmate-nya ke C1 teman-teman. Artinya pasti 3 langkah. Tidak ada lebih. Kembali ke posisi. Di saat kuda C5, ini memang langkah kunci teman-teman. Sorry, perlu saya sampaikan bahwa langkah pion ini ke atas teman-teman untuk promosi, karena ini posisi putih, bukan ke bawah ya. Jadi kuncinya adalah kuda C5 teman-teman. Silakan dipraktekkan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai kelima ini teman-teman, mungkin ini pasti teman-teman yang senior mengatakan ini problem catur yang sangat lama. Iya betul. Dan ini tidak ada kemungkinan lain teman-teman. Kalau teman-teman mencoba melangkahkan yang lain, misal dengan kuda melangkah cek misalnya di posisi ini, maka tidak mat teman-teman, menjadi amburadul. Raja di sini bergeser. Kalau kuda di sini kembali lagi, misalnya bisa dipukul dan seterusnya. Intinya tidak mat. Kalau misalnya di sini kuda ke G5 dengan memblok langkah, di sini akan datang G6, menjadi luas. Potensi remis juga tinggi. Kembali ke posisi di saat kuda F7, kita kembalikan lagi. Kalau misalnya di sini langsung dipukul, maka akan datang langkah raja memukul gajah. G7, ini kemungkinan promosi lolos. Walaupun pada akhirnya misalnya tetap dipukul dengan kuda, hanya menjadi remis. Kembali ke posisi langkah kunci di sini teman-teman. Walaupun di sini memang program 3 langkah yang sangat tua atau lama sekali ini. Siapa tahu ada kawan-kawan yang baru melihat problem ini. Inilah kuncinya adalah gajah di sini teman-teman taruh di F6. Perhatikan pilihan langkah hitam satu-satunya hanya memukul gajah yang di F6. Dia memukul kuda tidak bisa, terpin oleh gajah. Dan ketika dia pukul gajah, raja bergeser ke F8.
Raja di sini tetap tidak bisa bergerak dari hitam. Satu-satunya yang boleh dilangkahkan hanya pion ke F5 dan langsung di closing checkmate. Kuda F7. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ke-6 nih teman-teman. Kalau teman-teman biasa mengclosing atau mematkan lawan dengan hanya satu benteng, tentu di sini sangat paham problem ini. Artinya dengan melihat sekilas tentu teman-teman paham bahwa ini mati dalam 3 langkah gitu. Tapi kalau teman-teman pemula yang jarang mematkan dengan satu benteng, di sini agak kesulitan. Misal di sini raja bergeser ke E7, maka di sini mati juga tapi lama. Akan dipukul pion F7, H8, benteng A5, kembali lagi dia raja, checkmate. Tapi di sini langkah keempat, kembali ke posisi di saat raja E7. Begini posisi awal. Kalau benteng di sini ke A2, apakah mat? Di sini mat juga teman-teman. Namun lebih dari 4 langkah. Dipukul pion raja di sini F7. H6 diblok langkah dengan A5. Kembali lagi, maka checkmate. Pertanyaannya bagaimana cara untuk mengclosing 3 langkah. Di saat posisi benteng E2 tadi kita kembalikan ke posisi awal. Ini posisi awal dari problem ini. Raja langsung naik ke F7. Inilah kuncinya teman-teman. Dan ini langkah paksa untuk raja hitam memukul pion H7. Setelah dipukul, diblok langkahnya ke A6. Dia tidak boleh bergeser ke H6. Dia boleh bergeser raja hitam ini ke H8. Dan setelah bergeser ke H8, di close dengan benteng cek, langsung mat. Ini 3 langkah. Coba kita ulang bahwa ini 3 langkah. 1 putih melangkah. 1 pilihan dipukul. 2 putih melangkah. 1 pilihan H8. 3. Clear ya? Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir teman-teman, dari problem catur 3 langkah mati, teman-teman sering melihat partai ini baik di media sosial atau di tempat-tempat lain bahwa ini dinyatakan program atau problem catur 3 langkah mati. Ini sebenarnya teman-teman dibohongi, mengharap komentar teman-teman bahwa biar teman-teman komentar bahwa ini mati atau tidak dan seterusnya, padahal memang tidak bisa dalam 3 langkah ini mati teman. Biar dibolak-balik bagaimana ini tidak mat dalam 3 langkah, ini mat dalam 4 langkah. Tapi kalau teman-teman bisa mat dalam 3 langkah, maka sangat jenius. Kita praktekkan satu persatu. Misal di sini dengan jawaban H4 dari langkah putih tetap akan dipukul karena tidak ada pilihan. Dicek misalnya, maka dia akan bergeser. Kalau tidak dicek di posisi ini, misalnya raja yang bergeser, maka di sini raja bisa keluar atau pion yang didorong. Artinya tidak mat dalam 3 langkah. Kembali ke posisi, kalau tadi dia menjalankan pion, bagaimana kalau di posisi ini dia menjalankan raja F3 agar didorong pion misalnya. Pion tetap didorong di sini, teman. Dan setelah dipukul, apakah dengan pion atau dengan benteng? Misal dengan pion cek, dia akan lari. Dicek kemanapun dia, tetap akan lolos dan tidak mat dalam 3 langkah. Ini sudah 1. Misalnya 2 ke sini. Ini sudah langkah ketiga yang tidak mungkin mat. Kalau di posisi tadi dipukul dengan pion, bagaimana kalau dipukul dengan benteng? Akan datang langkah pion yang didorong. Dan kemanapun langkah putih tidak bisa mematkan ini, teman. Kembali ke posisi di saat raja F3, kita kembalikan posisinya.
Jadi kalau misalnya benteng di sini ke-6 mencoba mencari tempo, maka akan datang langkah G4 karena ini pilihannya satu-satunya. Benteng cek akan ditutup. Dicek, di sini akan datang langkah G6. Coba perhatikan tadi teman-teman. Di saat benteng ke-6, kita kembali lagi. Kalau misalnya di posisi ini G4 dan lantas dari hitam tidak cek misalnya, dia mendorong pion misalnya, maka tetap akan didorong. Kalau tidak dimakan dengan putih pion ini, pasti dimakan oleh hitam. Misalnya di pin, rajanya kabur. Kembali ke posisi di saat benteng di sini 6. G4 karena satu pilihan, dicek G5. Kalau di posisi ini misalnya diblok langkah daripada hitam agar tidak mundur, maka dia duluan memukul pion ini. Intinya tetap tidak mat dalam 3 langkah. Jadi teman-teman yang banyak tertipu di medsos bahwa ini mati dalam 3 langkah, kembali ke posisi. Ini tidak mati dalam 3 langkah. Ini posisi awal teman-teman. Ini memang mati namun 4 langkah. Kemana 4 langkah tersebut? Di sini benteng langsung dibuang atau diberikan cek, dan ini bersifat memaksa. 1 langkah putih wajib dipukul F4. Perhatikan, hitam tidak punya pilihan langkah kecuali menaikkan pion. Raja tidak bisa bergerak. G5 cek F5. Lagi-lagi di sini hitam tidak ada pilihan langkah, hanya mendorong pion. Dan setelah G4, maka di sini checkmate. Perhatikan, ini adalah 4 langkah teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng awal seperti ini. Langkah pertama 1 kita hitung, dipukul. 2 kita hitung, dicek. 3, artinya 3 langkah sudah tidak mat bukan? Setelah dia G4 baru checkmate. Ini langkah keempat teman-teman, bukan 3 langkah. Hanya sekedar memberi informasi bahwa ini bukan 3 langkah teman-teman, ini adalah 4 langkah. Semoga bermanfaat untuk menjadi partai hiburan di saat coffee break bermain catur normal sesama teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.